Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Abu Shihab an Katsir an Abi Fazarah an Yazid bin al-Asam an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun man lam yakun fi ghufira lahu ma siwahu liman sya man mata la yusyriku billahi syai'a walam yakun sahiran yatba'u sahara walam yahqid ala akhi. Telah menceritakan pada kami Sa'id bin Sulaiman, ia berkata, telah menceritakan pada kami Abu Shihab dari Katsir, dari Abu Fazarah, dari Yazid bin Al-Asam, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 perkara yang jika tidak ada pada seseorang, ada 3 perkara yang jika tidak ada pada seseorang maka akan diampuni baginya apa yang selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, siapa yang bukan penyihir dan mengikuti para penyihir, dan siapa yang tidak dengki iri kepada saudaranya. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Ibnu Abbas. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 perkara yang jika tidak ada pada seorang maka akan diampuni untuknya apa yang selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya, kalau 3 perkara ini tidak ada pada seorang, maka dosa selain 3 perkara ini akan Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. So, jelas ya. Jadi di sini dalam hadis ini disebutkan ada 3 perkara nih. Kalau 3 perkara ini tidak ada pada diri kita, maka dosa kita selain 3 ini akan Allah ampuni kalau Allah memang menghendakinya. Apa saja itu 3 perkara tadi? Pertama, siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Siapa yang tidak menyekutukan Allah, maka akan diampuni dosa selain menyekutukan Allah itu. Dosa zina, dosa apa akan diampuni kalau Allah menghendakinya. Lalu kedua, bukan, kata Nabi, dan bukan penyihir yang mengikuti para penyihir. Artinya siapa yang bukan termasuk penyihir, maka dosa selain sihir akan Allah ampuni. Dosa apapun ya, kalau memang Allah kehendaki. Lalu ketiga, tidak iri kepada saudaranya. Artinya kalau tidak ada iri pada diri kita, ya maka dosa selain iri yang ada pada diri kita bisa Allah ampuni kalau memang Allah menghendaki. Nah, ini maksudnya. Jelas Bapak ya? Nah, ini makna hadisnya. Adapun terkait dengan hadis ini dhaif, lemah, ya tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah, tapi sebagian maknanya benar ya. Di antaranya, kalau orang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dosa-dosa selain syirik bisa Allah ampuni kalau memang Allah kehendaki, dengan syarat tidak berbuat syirik. Begitu juga tidak melakukan sihir. Dan sebenarnya sihir dengan syirik sama, karena perbuatan sihir adalah syirik, dan seorang tidak bisa berbuat sihir kecuali dengan berbuat syirik, Bapak ya. Jadi nggak mungkin orang, dia itu rajin baca Quran, kamu datang ke dia itu penyihir, dia tuh dukun, tapi dia baca Quran juga kok, dia sholat juga kok. Nah,
Maka Bapak ketahuilah, penyihir dukun nggak mungkin bisa mempraktekkan sihirnya kecuali dengan berbuat syirik. Pasti ini nggak mungkin berfungsi sihir yang dia lakukan, nggak mungkin bisa kena orang kecuali kalau dia mempraktekkan syirik. Nah, cuman sayangnya sebagian masyarakat kita mudah ditipu dengan alasan dia masih baca Quran, masih sholat. Padahal bacaan Quran, sholatnya nggak bermanfaat kalau dia berbuat sihir atau syirik. Nah, lalu berikutnya tidak dengki. Nah, ini juga termasuk keutamaan orang yang tidak dengki, ya. Orang tidak dengki, hatinya bersih. Dan kalau hatinya bersih, bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.